Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa melaksanakan satu pembelajaran lagi. Semoga anak-anak kelas 8 semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap selalu menjaga kesehatan, apalagi dalam masa pandemi kayak gini. Harus senantiasa memohon kepada Allah untuk segala aktivitas kita diridhoinya. Oke, kemarin sudah kita belajar tentang pengertian kitab Allah. Sedikit aku singgung kembali tentang pengertian sifat Allah, yaitu ngomong tentang beriman. Nanti kamu harus memilih tentang apa itu arti iman, apa itu kitab. Nah, itu harus bisa memilih itu. Ketika kita bermasalah keimanan itu berada di wilayah hati, yaitu meyakini dengan sepenuh hati tentang ajaran kitab-kitab Allah, kebenaran kitab-kitab Allah, yang itu kita harus meyakini adanya. Secara sejarah dulu memang ada kitab itu dan kebenaran kitab itu. Setelah itu terakhir kitab yang disampaikan adalah Al-Quran, berarti sebagai pedoman hidup kita, berarti itu harus meyakini kebenaran itu. Itu adalah pengertian kitab Allah. Aku tandaskan kembali, karena tujuan daripada pembelajaran ini kamu harus bisa mengartikan daripada pengertian iman kepada Allah, menyebutkan beriman kepada Allah. Terus kamu harus tahu ada 4 kitab yang diturunkan kepada Allah, itu diturunkan kepada siapa. Dan kemarin kan sudah dijelaskan sampai kitab Taurat, bahwa kitab Taurat itu disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tentang isinya juga sudah disampaikan. Taurat itu berisi tentang mengesahkan Allah. Dijelaskan bahwa dalam Taurat itu sudah disampaikan bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, mengesahkan Allah. Allah itu tunggal, satu. Di dalam kitab Taurat juga dijelaskan larangan menyembah patung dan berhala, karena yang wajib disembah itu, yang hak disembah itu adalah hanya Allah semata. Di dalam Taurat disebutkan juga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Dan juga dalam kitab Taurat disebutkan bahwa ada perintah mensucikan hari Sabtu. Hari Sabtu pada waktu itu di kitab Taurat itu disucikan. Perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Itulah apa isi dari kitab Taurat kayaknya yang sudah disinggung pada kesempatan pembelajaran kemarin. Setelah itu kita akan meneruskan pembelajaran, yaitu kitab Zabur. Pernah mendengar kitab Zabur? Saya yakin, karena pembelajaran kali ini juga sudah pernah dipelajari, baik waktu kamu di SD ataupun MI, ataupun di dalam kajian-kajian di mana bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Siapa yang masih ingat bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud? Nah, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang diturunkan
untuk kaum Bani Israel, atau yang lebih dikenal dengan, kalau saat ini mengenal Bani Israel itu adalah kaum Yahudi. Kapan kitab Daud itu diturunkan? Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, di mana tempat turunnya kitab Daud, tempat turunnya kitab Zabur yang diturunkan kepada kitab Daud itu adalah bertempat di Yerusalem. Siapa yang masih ingat kalau Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa di mana juga? Masih ingat? Kalau kitab Taurat itu diturunkan di Bukit Sinai. Diingat-ingat, kalau kitab Zabur ini diturunkan di Yerusalem. Sedangkan kalau kitab Taurat kemarin tulisannya bertulisan Ibrani, nah sekarang kita dalam kajian kitab Zabur ini, kitab Zabur ini ditulis dalam bahasa Kipti. Selalu diingat ya, Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud di Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi, ditulis dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kipti. Oke, sengaja aku ulang-ulang biar bisa diingat. Di dalam Al-Quran sebenarnya juga tentang keberadaan kitab Zabur itu dijelaskan. Lebih tepatnya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 55. Bisa kamu buka Al-Qurannya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 55. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh wa laqad fatalna ba'da nabiyina 'ala ba'din wa atayna dawal sabur. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lama fis samai, lebih mengetahui siapa yang di langit, wal fil ardi, dan siapa yang ada di bumi. Walaqad fatalna ba'dhan nabiyina, dan sungguh kami berikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi, ngala ba'di, di atas sebagian, ngala ba'di wa atana Daud sabur. Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi di atas sebagian yang lain, dan kami berikan sabur kepada Nabi Daud. Itu adalah penjelasan kata Allah yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Cukup jelas kayaknya di dalam penjelasan tentang kitab Taurat, seperti yang Pak Guru sampaikan bahwa di pertemuan kemarin, bahwa kali ini kita akan membahas dua kitab yang diturunkan Allah kepada nabinya. Karena dua atau tiga ya, tiga. Kalau yang pertama kemarin dijelaskan bahwa kitab Taurat, berarti dalam pertemuan kali ini ada tiga, yaitu kitab Zabur yang barusan disampaikan, nanti ada kitab Injil, sampailah nanti pada kitab Al-Quran yang terakhir. Kitab Zabur kayaknya sudah cukup jelas disampaikan. Sekali lagi, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan
boleh ditulis dan dikirim ke nomor saya lewat Japri, nggak masalah. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya akan Pak Guru jawab. Oke, lanjut ke kitab Injil. Bahwa kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahwa kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ingat-ingat ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kapan pertanyaannya? Kapan diturunkannya? Yaitu pada permulaan abad 1 Masehi. Awal abad 1 Masehi. Di mana turunnya itu diturunkan di daerah Yerusalem. Nah, ingat-ingat, kalau kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani, kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Kipti. Di sini kita akan membahas dalam pembahasan kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan dalam bahasa Suryani. Ingat, jangan sampai salah. Taurat dalam bahasa Ibrani, Zabur dalam bahasa Kipti, sedangkan kitab Injil itu diturunkan dalam bahasa Suryani. Untuk siapa sih kitab Injil itu diturunkan? Kitab Injil diturunkan dan menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Nah, dalil yang menjelaskan tentang keberadaan kitab Injil itu tercantum di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Diingat-ingat, dalil yang menjelaskan keberadaan kitab Injil itu di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Allah berkata di dalam surat Maryam ayat 30, dan dia berkata, maksudnya dia adalah Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku hamba Allah. Ingat, Nabi Isa itu berkata, Nabi Isa alaihissalam itu berkata bahwa aku hamba Allah, bukan Tuhan Allah ya, bukan Tuhan ya. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Artinya di sini memang yang namanya Nabi Isa itu dinobatkan sebagai nabi. Jangan salah paham. Ada yang berpaham bahwa sampai saat ini juga bahwa Nabi Isa adalah sebagai Tuhan. Apa sih yang ada di dalam kitab Injil? Ya, kita harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ada di dalam kitab Injil. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Masih ingat ya, mengesahkan Allah, mentauhidkan. Diingat bahwa perintah mengesahkan Allah, hanya Allah lah Tuhan semesta alam. Hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Jadi nggak ada alasan apapun kita menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah pohon besar, menyembah batu-batuan dengan berbagai sesaji-sesaji. Yang itu kalau menyembah selain Allah namanya musyrik. Musyrik itu termasuk dosa besar. Menyekutukan Allah termasuk dosa besar. Maka dari itu jangan sekali-kali kita berbuat musyrik, artinya menyembah selain Allah. Di dalam kitab Injil juga
ada ajaran yang membenarkan kebenaran kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Injil ini dijelaskan bahwa kebenarannya kitab Taurat itu juga memang benar. Yang selanjutnya menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pada waktu itu sebelum adanya Al-Quran, memang hukum-hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu dihapus. Tetapi maaf, ketika sekarang kita sudah mempunyai kitab Al-Quran, yang kitab Al-Quran itu sangat sempurna, skala din itu dibahas dan berlaku sekarang untuk sampai kiamat, itu nggak bisa lagi untuk diotak-atik, untuk disesuaikan lagi karena sudah sesuai. Tetapi kitab Injil pada waktu itu hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu memang harus disesuaikan. Lanjut daripada ajaran pokok kitab Injil adalah di sana dijelaskan bahwa kelak akan ada nabi akhir zaman setelah Nabi Isa, dan penjelasan itu juga ada di dalam Taurat bahwa nanti di masa akhir zaman itu akan ada nabi akhir zaman yang kita kenal ya, itu adalah nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ini sudah dijelaskan di dalam Taurat ataupun Injil. Jadi kita harus yakin, benar-benar yakin tentang keberadaan Nabi Muhammad dan juga ajaran-ajarannya. Aku tegaskan kembali, bacaan kembali, perintah mengesahkan ajaran pokok kitab Injil. 1. Perintah mengesahkan Allah. 2. Membenarkan kebenaran kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya menjelaskan bahwa kelak akan ada nabi akhir zaman setelah Nabi Isa. Itu adalah sekilas tentang ajaran pokok kitab Injil. Sekarang kita akan mengkaji tentang kitab suci Al-Quran, bahwa kitab suci Al-Quran itu turun pada abad ke-7 atau dalam tahunnya 611 sampai 611 atau 600 sampai 632. Jelas bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di sini kitab suci Al-Quran adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang dimaksud sebagai kitab-kitab sebelumnya adalah yang sudah Pak sampaikan, Taurat, Daud, Injil. Ini adalah sebagai penyempurna daripada kitab sebelumnya, bahwa Al-Quran adalah sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Eksistensi atau keberadaannya Al-Quran ditegaskan walau di dalam Al-Quran juga, bahwa dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Ajaran yang ada di dalam kitab suci Al-Quran menyangkut beberapa hal, beberapa aspek.
Satu, dalam hal akidah. Dua, dalam hal akhlak. Tiga, dalam hal ibadah. Empat, dalam hal amalah. Yang terakhir adalah tarikh. Di dalam Al-Quran itu ada yang dijelaskan tentang akidah. Maksudnya apa? Akidah kita tentang keyakinan kita. Keyakinan untuk bagaimana meyakinkan kita terhadap ajaran-ajaran Islam. Itu penjelasan-penjelasan itu ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya tentang akhlak. Akhlak kita, baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita terhadap alam semesta. Nah, kita harus mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan kita harus mengerti bagaimana cara kita berakhlak dengan Allah, bagaimana kita berakhlak dengan sesama manusia. Sesama manusia itu baik yang lebih, kalau kepada orang yang lebih tua itu harus menghormati, kepada yang lebih muda itu harus menyayangi. Akhlak kita kepada orang tua bagaimana, kepada guru bagaimana, kita harus sebagai insan terdidik. Kamu orang yang sekolah, mengetahui tata cara, kami juga harus bisa berakhlak baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada alam yang ada. Jangan ada kamu penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Ya, kita harus menjaga akhlak kita, karena juga akhlak kita juga akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Ingat, aku jelaskan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi kehidupan kita ternyata. Yang pertama, buku apa yang kita baca. Yang selanjutnya, siapa yang kita kenal, itu akan mempengaruhi kita. Dan ternyata ini adalah apa yang kita kerjakan saat ini. Ini adalah kehidupan yang sangat mempengaruhi, hal yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Oke, lanjut, bahwa pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran tadi ada akidah, terus akhlak, terus ibadah. Cara kamu sholat, cara kamu puasa, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang lanjut tentang muamalah. Muamalah ini tata cara hubungan kita dengan sesama manusia. Sama manusia kita bagaimana cara berhubungannya. Kita dicontohkan oleh Rasulullah harus bersikap santun kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang jahat kepada kita, apalagi orang yang lebih baik kepada kita. Saya pun sudah pernah ada cerita ya, ketika Rasulullah itu malam atau pagi-pagi mau sholat berjamaah, ada orang yang selalu usil, meludahi mukanya, sampai suatu saat Rasulullah nggak diludahi dan menanyakan kemana orang yang selama ini meludahi, kok saat ini kok nggak ada, kok nggak meludahi lagi. Ternyata itu lagi sakit keras. Bayangkan kalau kamu mempunyai berita kayak gitu, apa yang kamu kerjakan?
Ya berbeda, sangat berbeda. Rasulullah pada saat itu justru malah menjenguknya dengan membawa ya bawaan sebagai tali asih. Saya nggak habis pikir ketika itu menimpa pada kamu, teman kamu yang sering berbuat usil pada kamu kok tiba-tiba sakit, apa yang kamu lakukan? Yang selanjutnya adalah tarikh. Tarikh itu adalah sejarah. Sejarah orang-orang yang terdahulu. Sejarah perjuangan Rasulullah, betapa kerasnya waktu itu diperangi oleh kaum kafir Quraisy. Diharapkan tentang adanya sejarah-sejarah ini bisa juga sebagai inspirasi kita untuk meningkatkan iman kita. Bayangkan waktu itu dulu saja kita mau bersujud kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, sangat banyak sekali tantangannya. Saya contoh Siti Masito, kisah Siti Masito, hanya ingin mempertahankan keimanannya sampai-sampai harus dimasukkan ke dalam mangkok besar yang panas, berisi air yang panas. Apa yang itu adalah apa yang mau dilakukan? Itu semata-mata ingin mempertahankan nilai keimanannya. Pertanyaan, apakah kita kuat sampai saat itu ke hal yang itu sedemikian? Sekali lagi Pak Guru tandaskan, dalam pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran itu meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan amalan. Terus tarikh itu adalah ajaran pokok di dalam Al-Quran. Jelas kita memposisikan Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Kita mau cara analogikan bahwa di sini kita adalah lagi seakan-akan itu lagi melaksanakan perjalanan. Di bumi ini ternyata itu belum finish. Bahwa di dalam kita perjalanannya mengalami berbagai masa alam barzah, masa dalam kandungan itu ya, selama 9 bulan kita masa di bumi ini yang kita tidak tahu sampai kapan, yang itu adalah yang memang itu sudah dinasihkan oleh Allah untuk sebagai rahasia Allah, kapan kita meninggal, kapan kiamat ini berlangsung, adanya kiamat ini memang jadi rahasia Allah. Dan ini kita kalau diibaratkan sebagai perjalanan, kita lagi mampir, endingnya masih jauh, nanti finishnya masih jauh, finishnya nanti ketika di akhirat, di kandungan, sekarang di bumi, nanti di alam kubur, sampai nanti kita akan di alam kebangkitan, alam apa itu ada beberapa fasenya, sampai terakhir nanti ada hari ditimbangnya amal baik dan amal buruk, yang pada akhirnya nanti kita akan masuknya surga atau neraka. Tentunya yang namanya kita sebagai manusia berpikiran, tentu kita kan pengennya mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Nah, untuk menggapai itu sebenarnya satu hal yang perlu adalah kita berpedoman kepada Al-Quran. Kita berpedoman kepada Al-Quran, ini adalah kunci sukses kita selamat dunia dan akhirat. Hal yang menarik dikaji lagi, kayaknya kalau kamu pengen lagi mempunyai tujuan apapun, seberapa rupiah itu dikeluarkan, satu hal bertanya apapun. Kamu sekarang pengen selamat dunia dan akhirat, kapan kamu mengkaji Al-Quran? Kapan kamu mempelajari isi daripada Al-Quran? Kehidupan ini kalau kamu tidak berbicara pada Al-Quran itu akan menjadi sesat. Kamu mau melakukan perjalanan tidak sesuai petunjuk, kamu akan sesat. Sama hal ketika di sini kamu tidak berpedoman kepada Al-Quran, kamu juga akan tersesat, tidak sampai kebahagiaan di dunia dan akhirat lagi. Jadi disinilah pentingnya kita mempelajari daripada Al-Quran. Hal-hal yang berkaitan tentang Al-Quran akan bakal sedikit terangkan bahwa Al-Quran itu terjaga secara tertulis dalam mushaf. Al-Quran itu juga terjaga dalam hati daripada penghafal Al-Quran yang ada di bumi ini, sekitar jutaan manusia kayaknya banyak menghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya diturunkan secara bertahap, artinya berangsur. Diturunkan secara bertahap, berangsur, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau di globalnya itu adalah sekitar 23 tahun. Di dalam Al-Quran itu berjumlah suratnya dari kitab surah apa saja itu ternyata jumlahnya 114 surat. 114 surat. Ya, itulah semua kitab, keempat kitab sudah dipelajari. Sekali lagi, jika mengalami hal-hal yang tidak jelas, kamu bisa menulis, dijatuhkan kepada Pak Guru. Kalau sudah paham awal tadi pengertian kitab, sekarang Pak Guru akan memperkenalkan yaitu pengertian daripada suhuf. Nah, kita akan kaji antara kitab dan suhuf. Kitab itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah yang diterima oleh para rasul. Sedangkan suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Tapi baik kitab ataupun suhuf ini sama-sama berisi tentang firman Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nabi yang menerima suhuf dari Allah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di antara Nabi yang mempunyai
yang menerima syuhur dari Allah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, dan kedua nabi tersebut memperoleh syuhur itu sebanyak 10 syuhur. Perbedaan antara kitab dan syuhuf, perbedaan antara kitab dan syuhuf ini ternyata isi kitab itu lebih lengkap daripada syuhuf. Jadi di dalam kitab itu muatannya itu lebih lengkap. Yang selanjutnya, kalau kitab itu berbentuk buku, tapi kalau syuhuf itu berbentuk lembaran. Intinya dan yang selanjutnya, kalau kitab ini masa berlakunya itu lama. Itu kan dari tadi kita Taurat sepanjang pada masa Nabi Musa, kitab Zabur pada sepanjang Nabi Daud. Nah, itu sebanyak itu. Tetapi kalau syuhuf ini tidak, jamaknya enggak selama itu. Sekarang kamu sudah mengetahui daripada kitab-kitab Allah dan sudah dikaji-kaji, ya, ada kajiannya. Sekarang yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah yang diambil dari adanya kitab Allah. Hikmah yaitu memberikan petunjuk kepada manusia yang baik dan yang buruk. Ketika di dalam kitab dijelaskan antara mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita tinggal memilah. Bagaimana cara memilahnya? Yaitu kita kan sudah dikaruniai yang namanya akal. Ini adalah kelebihan kita sebagai manusia, adalah akal. Dan selanjutnya, bahwa sudah ditegaskan bahwa kitab itu adalah sebagai pedoman manusia yang memberikan informasi Yang keempat, mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hambanya, membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tentunya karena bisa dengan akal tadi. Dengan mengetahui itu, kita bisa mensyukuri segala anugerah nikmat Allah, karena kita sudah tahu semuanya. Hati kita menjadi tenteram dan menambah pengetahuan kalau kita mengkaji dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga bagaimana kita bersikap sama manusia, dengan orang yang termasuk orang yang berbedaan dengan kita, maka dari itu kita lebih toleransi, bersikap toleransi. Yang terakhir, akan meningkatkan kesabaran dan dalam menerima cobaan dan ujian, karena di sana ada petunjuk-petunjuknya. Ketika kita menerima ujian harus bersikap sabar dan tabah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Ya, itu yang bisa dijelaskan di dalam pertemuan kali ini. Besok kita akan belajar tentang bab lain, yaitu tentang akhlak kita, menghindari hal-hal yang tidak baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.